banget sih? Kasih tahu dong, Otan ketinggalan berita nih. Itu kan si buaya muara, salah satu predator yang terkenal dengan kebuasannya. Kok bisa-bisanya ya Sobat Otan ini muncul di sungai dekat pemukiman warga? Berbahaya banget nih kalau nggak ditangani dengan cepat. Lapor Pak, ditemukan satu ekor buaya dengan panjang kurang lebih 2 meter di aliran sungai dekat pemukiman. Laporan selesai. Gak pakai babi bu, tim rescue dari pemadam kebakaran kota Bandung langsung sigap menanggapi laporan dari warga teman. Evakuasi, biasanya Komandan Regu akan melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu. Tujuannya agar tim bisa mempersiapkan alat apa saja yang dibutuhkan. Komandan, melihat lokasinya yang cukup sulit, kira-kira alat apa saja yang kita butuhkan untuk evakuasi? Lumayan sulit, medannya agak terjal. Kita membutuhkan nanti tangga, Otan. Butuh tangga dan alat-alat pendukung lainnya untuk evakuasi buaya biar lebih aman. Mantap Komandan, pastikan semua aman ya, baik untuk tim evakuasi maupun Sobat Otan si buaya. Nah, kasus seperti ini banyak terjadi di berbagai daerah saat banjir tiba teman. Buaya akan lepas dari habitatnya, mengikuti arus sungai yang deras hingga tiba di dekat pemukiman warga. Selain banjir, faktor lain yang membuat mereka pindah dari habitatnya adalah kurangnya sumber makanan karena habitat mereka yang sudah rusak. Tapi yang membuat Otan heran adalah kok bisa ya ditemukan buaya di aliran sungai perkotaan padahal lokasinya jauh dari habitat Sobat Otan ini. Dalam kasus lain, diperkirakan ini adalah buaya peliharaan yang lepas karena banjir, teman. Kasus seperti ini juga banyak terjadi karena minimnya penjagaan terhadap hewan yang kita pelihara. Hati-hati, Paman. Karakter buaya diam-diam menghanyutkan. Yang paling terpenting saat evakuasi buaya adalah ia sedang berada di pinggiran sungai. Karena jika berada di dalam air, buaya akan semakin lincah dan proses evakuasi semakin sulit. Syukurlah, akhirnya Sobat Otan ini berhasil dievakuasi oleh tim rescue damkar Kota Bandung, teman. Setelah berhasil direscue, tim akan mengecek kembali apakah buaya itu sudah cukup aman untuk dibawa atau belum. Dibawa. Gak cuma Sobat Otan si buaya aja nih yang suka nyasar ke pemukiman, tapi ada juga sobat yang suka bikin sarang di rumah warga. Yap, dia adalah si tawon Vespa, teman. Kehadirannya sontak pasti bikin heboh dong ya. Kalau dibiarkan, lama-lama sarang tersebut bisa saja akan semakin besar. Parahnya, bisa melukai pemilik rumah atau orang yang lewat. Nah, bagian yang begini, paman-paman damkar juga ahlinya dalam mengevakuasi. Yuk, semangat ya Paman! Untuk mengevakuasi sarang tawon, dibutuhkan banyak peralatan seperti tangga, baju alat pelindung diri atau APD, karung, dan lainnya. Komandan Regu akan survei keberadaan sarang tawon terlebih dahulu nih. Baru deh mereka menyusun strategi. Karena kalau salah strategi, bisa berakibat fatal bagi para petugas ini, teman. Tawon Vespa tak pernah tebang pilih siapa korbannya. Siapapun yang mendekati sarangnya, pasti akan diserang tanpa ampun.
Teman, sebenarnya habitat tawon Vespa berada di daerah hutan dataran rendah. Namun saat ini hutan semakin berkurang karena imbas dari pembangunan. Apalagi sekarang adalah musim penghujan, musim berkembang biaknya sobat otan si tawon Vespa. Akibatnya, mereka membuat sarang di atap rumah warga. Selain itu, juga karena melimpahnya sumber makanan si tawon, berupa sampah sisa makanan warga. Sobat otan ini sangat sensitif terhadap gerakan loh. Mereka juga lebih agresif ketika siang hari. Oleh karena itulah, para petugas ini melakukan evakuasi dengan sangat hati-hati. Loh, Paman kenapa? Kok malah mundur perlahan sih? Jangan-jangan ada yang tidak beres nih. Semoga saja tidak terjadi apa-apa ya teman. Benar saja kan dugaan Otan? Ternyata ada tawon yang masuk ke dalam celana Paman ini. Jadi gimana dong ini? Menjadi petugas evakuasi sarang tawon bukan berarti bebas dari sengatan teman. Tawon Vespa afinis bukanlah lebah madu, melainkan tawon predator. Tawon ini bisa memasukkan racunnya ke dalam tubuh manusia. Sengatan satu ekor tawon bisa bikin kulit manusia bengkak-bengkak. Ih, takut. Setelah kurang lebih 1 jam berjibaku dengan pasukan tawon, akhirnya proses evakuasi selesai juga teman. Tapi para petugas harus tetap berhati-hati karena masih banyak tawon yang berkeliaran karena bingung mencari sarangnya. Hal ini wajar karena evakuasi sarang tawon ini dilakukan siang hari. Waktunya si tawon kembali ke sarang seusai mencari makan. Tapi tenang, perlahan kawanan tawon tersebut akan hilang dengan sendirinya kok. Tugas Paman Damkar untuk menolong sobat hutan yang tersasar belum selesai teman. Karena sobat hutan yang masuk ke wilayah pemukiman bisa kapan saja terjadi. Pak, ayo Pak, di rumah saya ada Pak. Posisinya di mana? Di dalam Pak, ayo Pak. Iya, ayo Pak. Tuh lihat teman, Paman Damkar dengan sigap langsung mencari keberadaan ular. Wah, itu dia paman ularnya. Loh, itu kan. Wah, ternyata itu ular kobra Jawa, teman. Kobra Jawa merupakan salah satu ular berbisa tinggi. Bisa ular ini bersifat merusak sel darah dan juga sel saraf. Dan itu sangat berbahaya. Sobat hutan ini dinamakan kobra Jawa karena ia merupakan hewan endemik Pulau Jawa. Nah, untuk mengevakuasinya, Paman Damkar wajib menggunakan kacamata untuk keamanan tuh. Maklum teman, kobra Jawa ini dapat menyemburkan bisanya. Bahkan jarak semburannya juga cukup jauh loh, bisa sampai 1 meter lebih. Dan jika semburan bisanya ini mengenai mata kita, maka bisa mengalami kebutaan. Oh iya teman, sejatinya habitat si kobra adalah di hutan hujan tropis, ladang, dan persawahan. Namun seiring bertumbuhnya populasi tikus di lingkungan perumahan, perburuannya pun ikut sedikit bergeser. Itulah sebabnya saat ini banyak ular kobra yang ditemukan di wilayah pemukiman seperti ini. Untuk mengevakuasi kobra tidaklah mudah teman, karena ia akan sangat agresif jika merasa terancam. Tapi syukurlah, si kobra akhirnya bisa diamankan oleh paman-paman ini.